Selamat malam buat abang dan teman-teman sekalian. Izinkan di sini saya melakukan praktikum modul 3, yaitu tentang manajemen user dan grup di sistem operasi Linux dan melakukan file sharing dengan Samba. Dengan judul besarnya yaitu manajemen user dan grup serta konfigurasi Samba. Kita lanjut pada modulnya, yaitu yang pertama melakukan persiapan dengan mengecek IP server Ubuntu-nya dengan perintah ipconfig -a. Di sini saya memiliki IP yaitu 192.168.1. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengecek apakah server SSH-nya aktif apa tidak dengan perintah service SSH status. Di sini dalam keadaan sudah aktif atau running. Kita juga bisa mengeceknya dengan perintah lain yaitu nmap localhost. Sini posisinya FTP pada port 21 dan SSH-nya pada port 22. Kemudian kita lanjut kepada aplikasi PuTTY. Kemudian sini saya beri nama modul 3. Saya buat modul 3 dengan IP address yang tadi yaitu 192.168.127.1. Kita login, masukin password. Kemudian kita pergi ke langkah selanjutnya. Pada topik manajemen user dan grup pada sistem operasi Linux. Di sini pada bagian modul ini kita akan membuat 3 orang user, yaitu yang pertama ada Alpha, kedua Bravo, dan ketiga ada Charlie. Kemudian kita diminta juga untuk membuat 2 buah grup. Yang pertama manajemen, kedua finance, dan ketiga staff. Dengan pengelompokan user dan grup adalah sebagai berikut. User Alpha masuk ke dalam grup staff, Bravo masuk ke dalam finance, dan Charlie masuk kepada manajemen. Dengan manajemen folder untuk tiap grup, ketentuannya itu yang pertama, grup staff memiliki akses read atau baca kepada seluruh file di direktori treasury dan position, dan hanya memiliki akses read dan write pada folder publik. Kemudian yang kedua yaitu grup finance memiliki akses read dan write pada folder treasury dan public, dan hanya memiliki akses read pada folder position. Yang ketiga yaitu grup manajemen memiliki akses read dan write pada folder position dan public, dan hanya memiliki akses read pada folder treasury. Langkah pertama yaitu kita membuat usernya, dan kita masuk kepada mode root. Kemudian kita masuk ke dalam mode root dengan perintah sudo. Kemudian kita menambahkan 3 user, yaitu yang pertama Alpha. Di sini kemarin saya sudah melakukannya sehingga sudah tertera di dalam PuTTY-nya. Yang kedua kita masukin
user Bravo, dan yang ketiga itu Charlie. Kemudian pada langkah selanjutnya kita membuat password untuk ketiga user masing-masing yang sudah terbentuk dengan perintah sudo passwd alpha. Kemudian kita bentuk password untuk user kedua yaitu si Bravo, dan yang ketiga yaitu si user si Charlie. Ketiganya berjalan dengan sukses. Yang langkah selanjutnya kita membuat grup dan menambahkan setiap user dengan perintah sudo add group manajemen. Kemudian kita nambahkan grup finance, dan yang ketiga yaitu kita tambahkan grup si staff. Di sini ketiga grup ini sudah saya pernah buat. Maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu untuk melihat hasil bahwa si user dan grup sudah terupdate dengan kita mengetikkan perintah yaitu less etc group. Sini posisinya saya sudah membuat yaitu si Alpha, Bravo, dan Charlie. Karena saya sudah pernah membuatnya, si Charlie sudah masuk ke grup manajemen, Bravo ke finance, dan Alpha ke staff. Kemudian kita langkai dan langsung lanjut ke langkah kelima, yaitu langkah kelima sudah sudo user staff, kemudian finance Bravo, dan manajemen kemudian untuk mengecek detail seluruh folder yang terdapat pada directory, kita buat perintahnya itu pwd. Kemudian kita lihat pada perintah ls. Di sini posisi public sudah ada dalam file directory. Dan kita cek pada bagian perintah ls di sini sudah terdapat yaitu publik. Ada publik. Kemudian selanjutnya ke langkah selanjutnya yaitu kita buat akses untuk user others dan agar tidak dapat membaca file pada directory dengan perintah sudo mkdir position. Sini sudah ada. Kemudian kita lanjut ke sudo shown staff position, sudo shown sudo chmod index di sini sudah langkah position. Kita masuk ke bagian 1, file permission pada grup staff.
Jadi kita buat di sini directory position hanya dapat dibaca oleh seluruh grup staff dengan cara sudo sound main r staff home horas position kemudian sudo chmod main r home x sudo chowner dan chmod horas position kemudian kita cek path directory-nya. Di sini sudah terdapat si staff sudah ada dalam posisi position, kemudian karena si staff sudah bisa membaca yang ada di dalam position, itu ditunjuk dengan R pada keterangan. Kita beri langkah itu su alpha. Soal PPWD, kemudian beri dan CD horas position, kemudian CD home horas position dan purpose dan langkah-langkah selanjutnya itu membuat directory tertiary menjadi milik si staff dan membuat modenya hanya bisa membaca file dan dengan perintah sudo chowner gitu. Sip. Nah, kemudian kita pergi ke sudo chowner r staff quarter home horas treasury. Kemudian kita buat sudo chmod x home horas treasury. Kemudian kita cek di sini ya sudah ada, yaitu berupa directory treasury milik si staff. Kita pergi ke langkah selanjutnya, kita membuat directory publik menjadi milik grup staff dan dia bisa menulis dan membaca file yang ada di dalam directory tersebut dengan perintah sudo chmod min r staff horas publik. Sudah ch owner, kemudian kita sudo chmod min r x ox on horas publik. Kita cek hasilnya dengan perintah ll. Di sini staff
telah dapat membaca dan menulis pada direktori publik. Kemudian kita masuk kepada bagian 2, yaitu file permission pada grup finance. Yang pertama itu kita membuat akses write dan read grup finance di direktori terseri. Pertama-tama kita ganti dahulu pemilik dari direktori tersebut dengan perintah sudo chowner r finance home Horas Kreasuri, kemudian sudo ch not Horas Kreasuri, dan kita cek asal. Dan sini sudah terdapat itu si tersori pada finance. Kemudian kita langkah selanjutnya kita buat akses write dan read grup finance di direktori publik, sama seperti pada langkah sebelumnya, yaitu chowner r finance publik. Mod sehingga di publik itu sudah ada si finance. Jadi si finance ini sudah dapat akses write dan grup pada direktori publik. Kemudian kita buat akses read grup finance di direktori position dengan perintah sudo chowner r finance home Horas position, kemudian sudo chmod r position. Ini hasilnya. Kemudian kita pergi ke selanjutnya, yaitu pada bagian 3, file permission pada grup manajemen. Langkah pertama kita buat akses read dan write pada directory position dengan perintah sudo chowner r manajemen pada position, kemudian sudo chowner position, dan cek hasilnya, dan berikutlah hasilnya. Kemudian pada langkah selanjutnya, yaitu kita membuat akses read dan write dalam direktori publik. Sudo chowner r manajemen pada publik, kemudian sudo chowner publik, dan di sini dalam direktori publik manajemen sudah mendapat hak akses read dan write. 765 di sini mempunyai arti bahwa si pemilik dan grup dapat menulis, membaca direktori position dan memberi izin lainnya membaca dan mengeksekut. Dan langkah ketiga itu membuat akses read dalam direktori terseri dan perintah sudo chowner r manajemen pada treasury. Sorry, cek hasilnya. Sini terseri manajemen sudah dapat hak akses dalam direktori terseri. Kemudian kita pergi
pada topik selanjutnya itu Samba. Di sini kita cek versi dari Samba dengan perintah SMBD version. Kemudian kita cek status dari Sambanya. Status Samba dengan sudo sistem ctl status SMBD. Sini Samba saya dalam keadaan status aktif atau running. Kemudian selanjutnya masuklah kepada OS Windows. Dan mengetikkan config workstation. Di sini workstation domain saya itu workgroup. Kemudian pada langkah selanjutnya membuat file konfigurasi pada Samba. Dengan perintah nano Samba. Dengan perintah nano c Samba simb.config. Di sini sebelumnya saya sudah membuat global settingnya, workgroup sama workgroup, server stringnya itu sama server. Kemudian BIOS name-nya Ubuntu 2004 dan security user. Nah, itu saya tidak user dan proxy sama dengan no. Dan di sini saya membuat share definition-nya pet-nya itu pada home host public. Dan kita pergi di sini saya membuat pet-nya itu di directory home host public. Dan kita Ctrl X. Kemudian kita akses server Samba dari Windows dengan cara sebagai berikut. Dengan yang memasukkan IP tadi itu 192.168.127.1. Sini karena saya sudah sempat membuat sebelumnya, yaitu my share definition tadi. Sini saya coba membuat di sini itu satu file baru txt. Oh, section.
Di sini saya kemarin membuat file sharing berupa txt. Di sini saya klik. Di sini kemarin sudah terdapat file sharing txt juga. Request access. Kemudian kita pergi ke langkah selanjutnya, yaitu menambahkan dan memaintain user dan grup. Kita masuk kembali ke dalam putih. Langkah pertama yaitu menambahkan grup Samba dalam server Ubuntu dengan perintah sudo add group smb group. Dan di sini posisinya sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat folder yang akan di-share dan melakukan file permission. Dan kita cd sudo mkdir Samba karena sudah ada, dan kita masuk ke dalam Samba sudo mkdir secure. Kemudian langkah selanjutnya pengaturan permission pada file secure yang akan di-share serta ditambahkan user ke dalam grup smb grp dengan perintah sudo chown alpha smb grp secure. Kita lihat hasilnya melalui kemudian sini posisinya sudah secure. Kemudian sudo chmod 70 secure, dan kita cek hasilnya melalui perintah ln. Kemudian kita tambahkan user alpha kepada smb grp. Di sini pengguna alpha sudah menjadi anggota smb grp karena kemarin saya sudah melakukannya. Kemudian kita sudo smb password min alpha proxy. Oke. Di sini password sudah berhasil dipasang. Kemudian kita pergi ke langkah selanjutnya, menambahkan file konfigurasi pada smb config dengan perintah sudo nano etc samba smb config. Sudo nano etc samba smb config. Dalam posisi ini saya sudah menambahkan sharing secure di pet home horas samba secure. Kemudian kita melakukan test spark untuk mengetahui letak errornya di mana. Yang perintah test spark. Baik, di sini sudah kelihatan global parametersnya, my share dan secure. Kemudian kita pergi ke selanjutnya, melakukan uji coba pada Windows. Sebelumnya add network terlebih dahulu seperti yang dia jelaskan di atas. Dalam perintah network 92, sini posisinya secure, horas alpha
2, 3, 4, 5. Masuk pada alfa 1, 2, 3, 4, 5. Ada praktikum. Di sini saya sudah melakukan uji coba web pada Windows dengan sebelumnya add network terlebih dahulu seperti yang pada di atas tadi. Ini pada kondisi miser dan secure-nya. Kemudian di sini pada folder secure dan memasukkan share password yang dari user di sini. Kemudian kita membuat folder dan file di dalam folder secure. Kemudian kita melakukan pengecekan dari server Ubuntu-nya tersebut, apakah folder yang telah dibuat itu telah sesuai dengan yang dilakukan dengan menggunakan klien Windows. Kita masuk dalam Ubuntu, kita cek ke dalam ini tadi, yaitu pada file pada direktori publiknya share file sharing txt, kita masuk kepada yaitu si Samba Secure tadi. Di sini dari si Windows tadi file sharing, dan sini sudah ada terdapat file sharing 002 user alpha yang telah dibuat pada Windows dan ada juga pada Ubuntu. Analisis di sini yaitu perbedaan CH owner dan CH mod tersebut. CH owner ini merupakan perintah di Linux yang berasal dari singkatan dari change owner atau ubah pemilik. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder pada user tertentu. Tujuannya itu supaya hanya user yang punya file atau folder tersebutlah yang bisa membukanya. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu saya membuatnya 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, Linux Ubuntu merupakan sebuah operasi sistem Linux yang didistribusikan berbasis kepada Debian. Ubuntu bisa digunakan untuk komputer server dan dapat digunakan juga untuk komputer pribadi dan personal. Kemudian yang kedua yaitu Samba, yaitu aplikasi dari Unix atau Linux yang dikenal sebagai Service Message Block Protocol. Banyak sistem operasinya itu seperti Windows atau US yang menggunakan SMB untuk menciptakan jaringan klien atau server. Fungsi dari Samba tersebut ialah menghubungkan antara mesin Linux dengan mesin Windows. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan pada praktikum modul 3 kali ini. Kurang lebih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih.